Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan tafsir surah Al-Buruj. Sekarang ayat 8 sampai ayat 11. Ini melanjutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud, para penguasa yang menggali parit untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian menyiksa mereka, memasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api, yang terjadi di daerah Yaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah kita ceritakan tentang kisah itu pada pertemuan yang sebelumnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan wa ma naqamu minhum, tidaklah mereka membenci atau mengingkari orang-orang beriman itu illa ayyuminu billahil azizil hamid, kecuali hanya karena mereka beriman kepada Allah, Zat yang maha perkasa dan maha terpuji. Jadi Allah menginformasikan, dan ini dengan mudah kita pahami, dengan mudah kita saksikan. Kalau ada orang yang gak suka dengan orang beriman, itu faktor utamanya ya hanya karena mereka beriman, itu aja. Karena orang yang tidak beriman itu ya tidak suka dengan orang beriman, dan setan memang selalu mendorong, memprovokasi mereka, bahkan membantu mereka untuk menyebarkan ketidaksukaan terhadap orang-orang yang beriman dan berada pada kebenaran. Sehingga kebencian terhadap orang yang beriman itu bukan karena mereka jahat. Sejak dulu ya, namanya para nabi pasti musuhnya banyak. Para sahabat juga demikian, diusir, ya, ditekan, ditindas. Sampai zaman sekarang masih ada orang-orang yang memang tidak suka dengan orang-orang yang beriman. Bukan karena orang beriman itu melakukan kejahatan, bukan. Bukan karena di lingkungannya dia mendatangkan madharat, bukan. Justru orang-orang beriman itu mendatangkan kebaikan. Orang beriman itu mendatangkan aman, rasa aman. Al-iman itu akan mendatangkan rasa aman. Aman dirinya, aman lingkungannya. Dan itu kasat mata, empirik di lingkungan kita masing-masing. Lingkungan itu kalau dekat dengan masjid itu insya Allah pasti dekat dengan orang-orang beriman, dan itu aman. Gini apa nggih? Itu empirik sekali. Ya, jadi bukan asumsi, bukan kira-kira, itu nyata. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang peduli kepada lingkungannya. Dia mengeluarkan infak, zakat, membantu, karena ajarannya seperti itu. Maka tidak heran kalau orang beriman itu ketika ada gerakan peduli Palestina, ya uang itu kumpul banyak. Nah, orang-orang yang nggak ikut nyumbang sewot. Jadi yang tidak ikut nyumbang sewot, memfitnah, terus mencurigai sampai apa enggak,
terus diaudit itu diaudit. Bahkan tidak hanya itu ditilep sendiri oleh ustadznya. Atau terus ngapain nyumbang jauh-jauh, wong negeri sendiri, tetangga sendiri aja banyak yang membutuhkan. Lah emang orang beriman nggak nyumbang tetangganya? Cek saja siapa yang nyumbang tetangganya. Lihat saja di kampung-kampung yang banyak orang beriman ketika Covid, apakah nggak ada yang peduli dengan tetangganya? Ya, orang beriman peduli. Dan orang beriman tidak pernah memamer-mamerkan kepeduliannya. Nggak perlu terus bawa kamera kemudian keliling di sosmed. Nih kita lagi bagi-bagi ya. Meskipun ada ya, saking gregetnya ya, dikira orang beriman tuh nggak peduli, itu ya ada sampai ya, yang ya ditunjukkan lah ya, karena bisa jadi itu manfaat. Kalau soal riya itu di hati masing-masing. Jadi kalau riya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang beriman tuh peduli. Orang beriman itu menasihati orang lain itu karena kepedulian, karena menjaga lingkungan, amar ma'ruf nahi munkar, bukan merusak. Jadi keimanan itu mendatangkan kebaikan. Cuma namanya syaitan, hizbus syaitan, setan dan bala tentaranya tidak suka, maka akan selalu berupaya untuk memusuhi orang-orang yang berada pada jalan kebenaran. Nabi Lut juga gitu dulu. Nabi Lut itu diutus oleh Allah ya, untuk ke sebuah daerah namanya Sodom di Yordania. Di situ masyarakatnya rusak, pencurian, begal, wah itu tiap hari terjadi. Ini masyarakat yang jauh dari keimanan, pencurian, begal, ya. Kemudian perzinahan, bahkan LGBT, gay, laki-laki suka sama laki-laki. Nabi Lut berdakwah sedikit demi sedikit, ya, ada pengikutnya, tapi nggak banyak. Bahkan ya, Nabi Lut oleh orang-orang yang nggak menerima dakwahnya diusir. Jadi akhrijuhum min qaryatikum, dalam surah Al-A'raf itu, keluarkan mereka, ya, Nabi Lut dan pengikutnya itu dari kampung kalian. Innahum unasu yatatahharun, mereka itu hanya orang-orang sok suci. Nah ini sudah main pembunuhan karakter. Jadi terhadap orang-orang yang baik, yang benar, yang beriman, yang peduli kepada masyarakatnya dengan amar ma'ruf nahi munkar, karakternya dibunuh. Allah itu orang sok suci. Allah itu mengumpulkan dana itu nanti untuk kekayaan sendiri dan seterusnya. Itu ya, namanya membunuh karakter, mencari-cari kesalahan. Ini yang terjadi. Ya, sehingga ya akhirnya Nabi Lut nggak betah juga ya, melawan kekuatan yang demikian, sampai akhirnya Allah mengutus malaikat untuk mengadab mereka. Itu pun malaikat saja, malaikat yang datang yang berwujud manusia yang tampan itu aja diminati oleh kaum Nabi Lut. Didatangi rumah Nabi Lut, berikan kepada kami. Ini cowok-cowok keren itu. Padahal itu malah malaikat. Ya, akhirnya malaikat yang menghukum kampung Nabi Lut atau kaum Sodom. Ini orang-orang beriman itu peduli terhadap masyarakat, terhadap bangsa, terhadap negara. Jadi kalau ada menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, itu dalam rangka itu. Ya tentu kalau ada kekeliruan, cara-cara yang tidak tepat, itu ya perlu
diluruskan juga. Tapi jangan ibaratnya menghilangkan tikus, membakar lumbungnya. Mungkin kekeliruan oknum, kemudian semuanya digebyau ya. Pokoknya nek karo wong ngaji wis, nah, kan banyak sekarang. Alah, wis saiki beragama sing biasa-biasa saja, jangan daki-daki. Lah ini. Ini pendangkalan. Kamu ngajinya di mana? Wah, ini nanti jadi ngaji jadi bahaya ya. Ya itu juga introspeksi bagi kita. Kalau kita ngaji menjadi asosial, nggak kenal masyarakat, malah eksklusif, nah itu menjadi introspeksi niat kita dalam tolabul ilmi. Jadi orang semakin beriman, semakin manfaat kepada masyarakat. Nah ini orang-orang ashabul ukhdud ya seperti itu. Mereka menyiksa sampai menggergaji si rahib, digergaji di kepala ke bawah. Orang-orang beriman dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api, ya hanya karena mereka beriman, bukan karena kejahatan, bukan karena merugikan negara, bukan koruptor, bukan maling, tapi hanya karena beriman. Itulah yang lagi ngetren, itulah yang berpikir sungsang itu seperti itu. Ini berpikirnya sungsang. Yang berada pada hak menjadi batil, dianggap batil, yang batil dianggap hak. Nah itu zaman fitnah. Sekarang itu zaman fitnah akhir zaman. Nah, jadi penyiksaan terhadap orang beriman kalau sekarang itu yang masih ada itu yang jelas ada itu ya di Rohingya sama di Uighur. Meskipun tidak sedahsyat mungkin ini ashabul ukhdud, tidak vulgar itu. Ya kalau Rohingya itu agak vulgar itu. Jadi Rohingya itu di Myanmar. Ini orang Muslim, memang asalnya agak berbeda secara suku. Ya ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan dari ya bangsa Bangel, Bangladesh. Bangladesh kan banyak Muslimnya, gitu. Sehingga di Rohingya itu dilakukan genosid, upaya untuk menghilangkan, mengusir mereka dari bumi Myanmar. Ya, ini sampai sekarang masih berjuang. Ya, banyak rumah yang dibakar. Ya, ada apa sedikit langsung ada kerusuhan, diciptakan pembunuhan. Ya, sampai banyak yang lari ke Indonesia naik kapal, tenggelam di laut. Ya, ada yang di Aceh. Ya, jadi terkatung-katung. Ini masih ada penyiksaan terhadap orang-orang beriman. Kemudian di Uighur, meskipun kalau di Uighur lebih halus. Ya. Kalau di Uighur tidak genosid. Ya. Di Uighur itu ya mereka juga berbeda dari ya sukunya kayak Turkistan gitu ya, lebih ke arah ke bangsanya yang Tantan gitu, ya Turki, Tajikistan yang seperti itu. Ya kemudian mereka Muslim, ya, tapi berupaya untuk non Muslimkan. Jadi maka ada istilah reedukasi, diberi pendidikan oleh ya pemerintahan di Cina. Supaya apa? Supaya ya karena orang Islam kan punya mayizah, punya ciri yang tersendiri, ciri-ciri selamanya meluntur jadi umum. Bahkan tidak hanya itu, bahkan ibadah-ibadah yang sifatnya ditunjukkan itu nggak boleh, banyak dilarang ibadah. Kalau ada sedikit yang melanggar langsung di camp. Ya, meskipun mereka berdalih itu bukan camp tapi pendidikan, pelatihan, kejuruan, tapi faktanya internasional ya HAM ya, itu menyatakan itu adalah camp ya, untuk tadi secara halus menekan mereka. Ya, kalau bisa ya tinggalkan agama, kalau nggak bisa ya yojo menjalankan yang yang berbeda. Apalagi nanti kalau udah agak
ada pemberontakan sedikit langsung terorisme. Nah, ini. Ya seperti di Palestina. Palestina itu Hamas itu kan teroris menurut orang Islam, tapi Israel nggak pernah disebut teroris. Jadi ini persoalan siapa yang melabeli, siapa yang menyebut. Ini orang-orang beriman sejak dulu sampai sekarang masih ada ya bermasalah dengan itu. Padahal mereka itu beriman kepada siapa? Kepada Al-Aziz, kepada Zat yang Maha Perkasa. Kalau Allah mau menghukum seketika bisa, seperti kaum Nabi Lut, kaum Ad, ya, nanti di akhir ayat dijelaskan. Itu bisa sebenarnya. Tapi Allah belum tentu menghendaki itu karena ada hikmah. Termasuk hikmah bagi orang yang diuji, orang-orang beriman. Ya, tentu dengan kesabaran mendapat pahala yang luar biasa. Jadi Allah kalau berkehendak bisa, karena Allah itu Al-Aziz, yang Maha Perkasa, Al-Hamid, yang Maha terpuji. Nggak ada sehebat-hebatnya ngaku hebat, tetap ada celah kelemahannya. Ya, manusia sejak dulu Fir'aun, Raja Namrud, semua yang mengaku berkuasa tetap ada sisi lemahnya. Kemudian orang-orang yang mungkin punya kelebihan, tidak hanya kekuasaan, mungkin harta, kekuasaan, tampan, bagus, tetap namanya manusia, itu pasti ada sisi lemahnya. Tapi Allah itu Al-Hamid, yang Maha terpuji, nggak ada kelemahannya. Padahal itu yang diimani oleh orang-orang beriman. Bahkan alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang diimani itu adalah zat yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Semua yang ada ini adalah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak susah untuk melihatnya. Jadi manusia itu kalau ingin melihat kekuasaan Allah nggak usah jauh-jauh. Wa fi anfusikum, pada diri kita sendiri aja lah. Lihat hidung kita. Ya, ini orang awam sering ya. Hidung itu kok menghadap ke bawah. Coba dihadapkan ke atas. Nah, ini kira-kira kalau hujan gimana? Ya, itu yang kelihatan yang sederhana. Belum yang membuat kita lebih takjub lagi, lihat jari-jari kita, sidik jari kita. Ya, semua makhluk, semua manusia ini nggak ada satupun yang sidik jarinya sama atau identik, nggak ada. Itu pasti berbeda. Sekarang lebih canggih lagi, itu namanya DNA. Ya, untuk membedakan orang ini, kemudian genetikanya asalnya ini keturunan siapa, itu sekarang ada namanya DNA. Siapa yang menciptakan DNA? Apakah ahli kedokteran? Bukan. Itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru pada diri kita. Lalu jaringan otak itu kalau jaringannya itu, saraf-sarafnya itu kalau ditarik itu, yang otak yang rumit seperti itu ditarik itu berapa ribu kilo itu. Itu rumit, dan itu semua di situ ada fungsi-fungsi yang membuat kita selama ini bisa melakukan banyak hal. Nah, ini suatu yang sangat rumit sekali. Manusia hanya bisa takjub, hanya bisa menunjukkan kehebatan, tapi belum tentu beriman. Orang awam sering mengatakan sing ngecat Lombok ya Gusti. Orang Arab jahiliyah yang tidak beriman ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya mengakui Allah. Cuma pengetahuan itu tidak sampai pada pengetahuan imani, beriman. Nah, ini bedanya. Jadi orang itu bisa memahami secara empirik, ya, bisa memahami secara rasional,
tapi tidak bisa sampai kepada pengetahuan yang imani kemudian menggerakkan jadi beriman. Karena itu hidayah dari Allah. Saya pernah ketemu sama orang yang usianya di atas 100. Saya kagum, Mbah itu, Mbah, sampean kok masih sehat seperti itu, rahasianya apa? Nah, dia bilang hidup itu sing penting semeleh, madep mantep marang Gusti, hebat Mbah. Ya, saya kagum. Tapi setelah itu saya tanya pada ponanya, Mbah sholat apa enggak? Enggak. Satu saat saya penasaran, tanya lagi konsep semelehnya seperti apa. Cerita dia kalau malam itu semedi di latar. Jadi konsep semelehnya terus semedi. Jadi pengetahuan tentang kebesaran Allah, tentang konsep-konsep yang ada di otak itu semeleh. Itu kan konsep iman itu. Tapi tidak sampai pada iman yang benar. Para ilmuwan paham betul itu kehebatan alam semesta ini. Paham, tapi tidak semua beriman. Ada yang beriman, ada yang tetap dalam kekufuran, bahkan ada yang ateis. Menolak adanya Tuhan. Atau agnotis. Jadi beda, ateis sama agnotis itu benten. Kalau ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Kalau agnotis itu tidak peduli, tidak peduli ada atau tidak, nggak urusan. Ini beda. Kalau dulu orang itu ateis, terus nggak ada Tuhan itu, alam ada dengan sendirinya. Sekarang berkembang, ya, Tuhan itu ada nggak? Ya, maybe, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Lalu lu mengabdi pada Tuhan enggak? Saya yang penting hidup cari makan, happy. Jadi itu agnotis, ya, orang-orang yang ya, tidak ya ragu lah, tidak peduli lah, ada atau tidak, itu enggak urusan. Sing penting iso mangan, ya, iso selfie, gitu. Jadi itu udah selesai. Jadi orang agnotis ini.